kita tidak bisa memberikan rekomendasi, prosesnya saja belum jelas, perizinannya ada 270 lebih, mana yang tidak perlu, mana yang perlu, itu perlu dipreteli satu demi satu. Apabila ini tidak direvisi, artinya nanti bahwa masyarakat ini akan dihadapkan dengan liberalisasi harga BBM, di mana yang ada di pasaran nanti adalah Pertamax, yang saat ini kita tahu di pasaran sudah masuk kepada mekanisme pasar. Tim Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapus impor premium atau RON 88. Rekomendasi ini berdasar penilaian bahwa impor BBM premium selama ini tidak efisien dan membuat harga BBM di Indonesia semakin mahal. Sejumlah rekomendasi dikeluarkan oleh tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait kebijakan BBM bersubsidi minggu kemarin, salah satunya menghentikan penggunaan BBM bersubsidi dengan RON 88 atau premium dan diganti dengan Pertamax, yaitu RON 92. Menurut tim reformasi, harga BBM di Indonesia bisa lebih murah dengan mengganti BBM subsidi premium RON 88 menjadi Pertamax. Selama ini Indonesia sangat bergantung dengan BBM jenis premium, padahal pasar premium sangat terbatas sehingga membuka celah kartel atau praktek kartel untuk memainkan harga. Efek positifnya ini buat perekonomian bisa mengkalibrasi ongkos tambahan ya, yang tercipta akibat kita migrasi dari RON 88 ke RON 92. Kan ada ongkosnya. Iya, tim Reformasi Tata Kelola Migas mulai beraksi dengan mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya meminta penghapusan produksi dan peredaran BBM jenis premium dan mengalihkan subsidi ke Pertamax. Apa alasannya dan apakah ini sudah menjadi langkah yang tepat nantinya untuk membenahi tata kelola migas kita? Kita akan berbincang langsung dengan anggota tim Reformasi Tata Kelola Migas, Darmawan Prasojo. Selamat sore, Mas Darmo. Selamat sore, Mas ya, Wahyu. langsung saja kita masuk. Ada 6 poin kemarin rekomendasi yang diajukan atau disodorkan oleh tim reformasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga Pertamina. Tetapi kita mulai saja karena ini yang paling seksi adalah untuk meminta pemerintah menghapus premium dari pasaran. Kenapa? Apa alasannya? Pertama adalah mungkin perlu kami jelaskan bahwa niat dari tim reformasi tata kelola migas itu dari lubuk hati yang paling dalam itu memperbaiki proses, memperbaiki tata kelolanya. Dan saat ini kalau kita lihat bahwa di seluruh negara di Asia Tenggara ini sudah meninggalkan RON 88. Implikasinya apa? Bahwa di MOPS, Mean of itu Plat Singapura, itu sudah tidak ada lagi patokan harga RON 88. Sehingga kalau kita itu mengimpor RON 88 itu patokan harganya itu menggunakan suatu angka 98,42% dari harga Mogas 92. Jadi 98,842 itu dari mana? Itu ternyata datanya dari average Mogas tahun 2004 sampai 2006. Kemudian ada cost blending itu dari harga tahun 2007. Dari penentuan harganya saja sudah tidak update, sudah tidak ketinggalan begitu ya? Itu pertama. Terus kedua adalah kalau kita ingin prokur atau mendapatkan BBM ya produk itu, tentu saja kita ingin supply, rantai supply-nya itu menjadi sangat efisien. Sedangkan kita tahu bahwa RON 88 sudah tidak tersedia, sehingga perlu adanya proses itu blending. Nah, pengolahan lagi ada blending itu dari Mogas 92 dicampur nafta atau sebagainya itu secara chemical. Jadi kita di Asia Tenggara sebagai pemain atau importir satu-satunya untuk RON 88 RON 88. Begitu. Tidak ada negara lagi, terutama di kawasan regional ini di Asia Tenggara yang menggunakan. Nah, kemudian harus beli lagi secara mentah dan diolahnya lagi. Diolah. Jadi kita mengimpor sudah bentuk dalam RON 88, tetapi trader-trader di sana harus untuk memenuhi persyaratan ini ada proses tambahan. Proses tambahan ini blending, sehingga ada pertambahan cost. Nah, penambahan cost ini tidak sebanding dengan pengurangan kualitas yang cukup banyak. Nah, pertama dari sana siapapun yang menguasai blending facility di sana akan menguasai pasar Indonesia.
Apa bisa blendingnya ada di Rusia? Bisa, tetapi freight cost-nya menjadi sangat mahal. Jadi siapapun yang menguasai fasilitas itu akan bisa mengatur pasar di Indonesia. Dan disinilah muncul ruang-ruang yang abu-abu, dan dari tim reformasi tata kelola migas ingin agar ruang abu-abu ini diganti dengan, atau ruang gelap ini diganti dengan ruang yang terang. Ini ada sekian, kira-kira ada 10 negara di Asia Tenggara, hanya 1 Indonesia yang masih menjadi pengguna RON 88, benar ya Mas Darmo ya? Betul. Kemudian apa untungnya bagi konsumen, bagi masyarakat jika premium ini dihapus? Nah, ini ada 4 dimensi ya yang kita lontarkan. Pertama tentu saja tadi ya, penyederhanaan dari rantai nilai supply BBM di Indonesia. Dan dari rantai nilai supply yang lebih efisien sederhana tadi, prosesnya menjadi terang benderang. Kedua juga bahwa RON 88 itu adalah produk yang secara terhadap lingkungan itu kurang bagus. Kualitasnya juga sangat rendah, dan ini bisa kita tingkatkan dua-duanya. Ini runutan atau tahapan bagaimana pemerintah mulai dari mengimpor RON 88, impor mentah kemudian diolah lagi. Jadi Mas Wahyu ada 2 jalur, Mas. Ada 2 jalur? Ada 2 jalur. Pertama adalah jalur kilang. Nah, kilang itu butuh impor minyak mentah dan juga butuh produk chemical untuk memproduksi RON 88. Nah, saat ini produksi Pertamax dengan RON 88 dari kilang Indonesia itu sekitar 6 juta barrel per bulan. Sedangkan kebutuhan totalnya itu 16 juta barrel per bulan. Nah, kami sudah berkonsultasi dengan tim pengolahan dari Pertamina, dan tim itu sudah melontarkan bahwa mampu secara teknis untuk merubah dari produksi RON 88 menjadi RON 92 dengan catatan bahwa ada penurunan total produksi dari 6 juta barrel menjadi 5 juta barrel per bulan. Nah, itu. Nah, kemudian sekali lagi tadi yang untungnya untuk konsumen apa dengan dihapusnya premium ini dan dialihkan menjadi Pertamax, artinya pilihan nanti hanya ada Pertamina menjual hanya ada Pertamax yang paling bawah, kemudian ada Pertamax Plus untuk bensin. Nah, itu tadi yang kedua adalah peningkatan kualitas, juga penurunan emisi dari gas buangnya. Yang ketiga itu adalah bagaimana. Memang kalau kita menambah kualitas, tentu aja penambahan harga ya, penambahan cost. Tetapi penambahan cost itu jauh lebih kecil daripada penambahan kualitas. Kalau kita lihat ya, sekarang penentuan harganya 98,42%. Jadi penurunan 1,5% untuk RON 88 dibanding RON 92, tetapi penurunan oktannya itu 4 oktan. Nah, kalau kita balik adalah setiap kali penaikan cost 1%, itu ada kenaikan oktan 2,5 oktan. Jadi untuk menaikkan 4 oktan dari RON 88 menjadi RON 92 itu rata-rata kenaikan kosnya sekitar 1,6%. Itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa cost benefit analysis, kenaikan dari manfaatnya jauh lebih besar daripada kenaikan kosnya. Tetapi harga yang harus dikeluarkan ada juga implikasi bahwa proses impornya pun akan menjadi sangat terang benderang dan sangat simple. Kemarin kalau di Singapura itu ada Mogas 92. Mogas ini bensin Pertamax yang dijual di sana. Kita mau impor RON 88 tidak ada harga acuannya. Kita pakai angka yang tadi pakai yang sudah audited kalikan 98. Kemudian diolah lagi untuk kembali nanti diturunkan menjadi RON 88. Dan juga nanti ada suatu oligopoli di mana kekuatan kartel yang menguasai blending di sana, dan saat ini itu bisa dieliminasi. Tapi terakhir juga tentu saja ada dimensi bagaimana perencanaan strategis ya yang kami tekankan untuk kepentingan rakyat ini bisa diakomodir oleh Pertamina baik sudut pandang kapasitas maupun dari sudut pandang fasilitas. Ada waktu 5 bulan yang diberikan oleh tim reformasi kepada pemerintah untuk masa transisi konversi dari premium kemudian nanti dialihkan semua ke Pertamax. Kenapa hitung-hitungannya 5 bulan? Apakah memang ini waktu yang cukup singkat, ini bisa dibilang cukup singkat? Bisa memang cukup waktunya untuk masa transisi? Kami mendapat masukan bahwa memang butuh waktu beberapa bulan untuk merubah dari RON 88 ke RON 92, dan kemarin Pak Ketua Tim yaitu Pak Faisal Basri sudah mengatakan ya kalau waktunya berapa bulan kami kira-kira bisa 5 bulan, tetapi itu juga
ada masa transisi Ya, di mana pemerintah nanti bisa berdiskusi dengan tim Pertamina bagaimana mentranslate ini semua menjadi suatu implementasi efektif. Tentu saja perlu adanya budgeting, perlu adanya suatu perubahan teknis, ada pengurasan dari storage yang karena saat ini masih RON 88 dan sebagainya. Itu nanti bisa didiskusikan teknis antara pemerintah dengan Pertamina dan transisinya seperti apa juga nanti. Baik, kita akan langsung diskusikan juga, tapi usai jeda ini Mas Darmo kita tahan sebentar, kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami akan kembali dengan perbincangan bersama nanti dengan manajer media dari Pertamina Adiatma Sarjito dan juga analis energi Dirgo Purbo. Usai jeda berikut ini terkait rencana atau rekomendasi dari tim reformasi tata kelola migas yang meminta pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium.